selain penerus tadi ya, agen perubahan, kita berharap tongkat estafet dari para pemimpin bangsa kelak akan dipegang oleh adik-adik. Nah, kan kita perlu berarti sumber daya yang berkualitas. Nah, salah satunya dilakukan dengan program pengembangan sumber daya lewat beasiswa yang tidak hanya isinya tidak hanya isinya hanya pemberian dana untuk beasiswanya, tapi kalau di Bank Indonesia ada program pelatihan pengembangan secara leadership-nya, ada program namanya leadership camp, ada program leadership practice, ada program kegiatan keterlibatan langsung, program-program program-program kegiatan Bank Indonesia. Contoh kayak kemarin teman-teman Genbi 2021 kita coba ikut libatkan di festival diskon nasional, di ekoturism, dan teman-teman Genbi juga kita minta untuk membuat suatu kegiatan yang bisa bermanfaat, bersinergi dengan masyarakat, bersinergi dengan kampus, program-program terkait penulisan ataupun program-program secara implementatif gitu ya, mengamalkan ilmu-ilmu yang udah didapat di kampus seperti itu. Mungkin itu yang bisa sedikit saya sharing ya. Nanti Mas Pak Farid dan tim, ada Mbak Lydia sama Mbak Putri sama Mbak Nurul akan sharing session seperti apa beasiswa di BI lebih detail. Silahkan teman-teman gali. Kalau misalnya penasaran apa sih manfaatnya kalau aku ikut Genbi, kira-kira dapat apa aja sih selain beasiswa, terus aku mesti ngapain sih, seperti itu. Terus dari kampusnya juga kira-kira misalnya kalau aku ikut Genbi nanti dari Bu Ida bisa apa gitu kan. Oh, ini Bu Ida menawarkan kerjasama untuk sinergi seperti itu. Jadi bisa ikut proyek-proyek yang terlibat antara BI dengan kampus ya Bu Ida ya. Nanti kita coba detailkan dengan program yang telah kita bahas minggu lalu. Mungkin itu, terima kasih Bu Ida dan Bu Destri, perwakilan dari UPN dan UNJ sama adik-adik UPN, UNJ, dan Genbi angkatan sebelumnya. Silahkan menyimak paparan dari Mas Farid. Makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar. Sebelum saya tutup, saya punya kuis satu yang bisa jawab angkat tangan. Hadiahnya saya kasih voucher OVO atau GoPay. Apa ya? Hadiahnya adalah satu aja ya. Lagi Zoom nih. Hadiahnya saya kasih 500.000 vouchernya. Siapa yang bisa jawab angkat tangan. Mbak Cahya, nanti dilihat ya siapa yang duluan raisan ya, Mbak Cahya. Baik, Karena apa ya, saya kan tidak langsung ya. Siapa yang tahu, karena kan mau menerima beasiswa dari BI ya, apa sih tugas Bank Indonesia? Itu aja. Makasih. Wah, Mas Farid tolong ya dinilai. Yang pertama ada akbar rompis nih tadi saya lihat. Akbar rompis. Boleh akbar rompis mungkin on cam kali ya, supaya bisa terlihat nih wajahnya. Oke, baik. Boleh akbar. Boleh, silakan jawabannya. On cam ya. Karena kalau nggak on cam, kita serahkan ke peserta berikutnya. Monggo. Kalau tugas dari Bank Indonesia itu sendiri sih, menurut saya mengontrol keluar masuknya uang Indonesia dan uang internasional, dan mengontrol siklus keuangan yang ada di Indonesia. Itu secara general menurut saya, Bu. Terima kasih. Bagaimana Mas Farid, apakah benar nih jawabannya Mas dari Mas Akbar Rompis? Masih belum. Masih belum. Oke. Masih belum tepat. Yang lain? Yang lain di sini ada Roma Silaban yang kedua. Boleh Masnya untuk mengaktifkan kameranya terlebih dahulu?
Ya, menurut saya dari Bank Indonesia itu sendiri adalah untuk menstabilitaskan perekonomian dan keuangan negara. Mungkin boleh diulangi sekali lagi kali ya, soalnya agak putus-putus nih, Mbak Roma Selada. Oke, baik. Menurut saya sendiri, tugas dari Bank Indonesia adalah untuk menjaga stabilitas keuangan dan perekonomian negara. Oke, baik. Bagaimana Mas Farid, apakah sudah benar nih jawaban dari Mbak Roma? Masih kurang tepat ya, Mbak. Ayo, Mbak. Satu lagi, kita kasih kesempatan. Satu lagi dari Mbak atau Mas Kayis nih. Oh, dengan Kem ya. Boleh mungkin jawabannya dari Mas. Berdasarkan saya cari dari Google, ada 3 tugas utama dari Bank Indonesia. Yang pertama yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran yang mencakup sekumpulan kesepakatan, aturan standar, dan prosedur yang digunakan dalam mengatur peredaran uang. Dan yang ketiga adalah mengatur dan mengawasi bank. Yang ketiga apa tadi, Mas? Mengatur dan mengawasi bank. Mengatur dan mengawasi bank. Mohon maaf. Namun sejak otoritas OJK yang berlaku, tugas dan pengawasan Bank Indonesia difokuskan untuk pengawasan makroprudensial. Artinya pengawasan BI mencakup pengaturan dan pengawasan lembaga di sektor keuangan yang bersifat makro. Mas Farid, jurinya Mas Farid nih sama Mbak Cahya nih sebagai Genbi, gimana? Oke. Kata Mas Farid, oke lah. Sebetulnya tadi pengawasan bank sejak 2016 sudah wewenangnya ke OJK. Kita kasih buat Mas Kayis, nanti hubungin Mbak Lydia ya. Mas Kayis bisa hubungin Mbak Lydia. Sama tadi siapa? Roma sama siapa tadi? Karena udah Mas Kayis dapat 500.000, Mbak Roma sama Mas siapa tadi yang pertama? Akbar karena sudah berani mengangkat tangan, kita kasih vouchernya 100.000 aja. Makasih banyak buat ininya. Nanti tugas dan lain-lain tentang BI supaya bisa kenal BI akan disampaikan oleh Mas Farid. Saya izin karena ada kegiatan di tempat lain. Bu Ida, Bu Destri, punten mohon maaf ada rapat dengan kantor pusat. Mungkin saya nanti joinnya lewat device lain. Yang ini saya pamit undur diri ya, Bu Ida, Bu Destri, dan teman-teman Genbi semua. Mudah-mudahan acaranya berlangsung dengan lancar dan teman-teman bisa interaktif. Nanti dikasih pertanyaan aja Mas Farid, dapat voucher 250.000, nanti 3 orang aja. Nanti hubungin Mbak Lydia untuk pemenangnya ya, untuk peserta teraktif. Oke, gitu aja. Makasih. Assalamualaikum. Baik, Selamat siang. Terima kasih Teh Reni. Ya, sami-sami Ya, izin terima ya. kasih Teh Reni. Ya, sami-sami Bu Ida. Hatur nuhun, mangga pamit sebentar ya. Baik, beralih ke acara selanjutnya yang paling ditunggu-tunggu oleh teman-teman semua, yaitu pemaparan materi sosialisasi oleh Pak Farid Tamsil selaku Kepala Unit Kehumasan Bank Indonesia KPW DKI Jakarta. Mungkin sebelum kita mendengar pemaparan dari Mas Farid, boleh nih teman-teman yang belum mengaktifkan kameranya, segera mengaktifkan kameranya ya, karena mengaktifkan kamera merupakan salah satu penilaian dari penerima beasiswa ini nih. Teman-teman yang mau menerima beasiswa boleh dong pada mengaktifkan kameranya nih siang-siang, pasti masih semangat kan untuk mendengarkan sosialisasi dari Mas Farid. Boleh teman-teman untuk mengaktifkan kamera terlebih dahulu ya. Baik, tanpa berlama-lama lagi kepada Mas Farid, kami persilahkan. Oke, terima kasih Mbak Cahya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suaranya terdengar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar. Baik. Pertama-tama, terima kasih kepada Bu Ida, Bu Destri,
dan rekan-rekan Genbi serta rekan-rekan calon penerima mahasiswa dari UNJ maupun UPN Veteran. Terima kasih sudah bergabung dalam sosialisasi beasiswa Bank Indonesia untuk tahun 2022 ini. Di sini kami dari tim kehumasan, saya sebagai kepala unit dan juga ada tim yang lainnya, Mbak Nurul, Mbak Lydia, dan Mbak Putri akan menyampaikan materi mengenai beasiswa Bank Indonesia. Ini seperti yang diinformasikan Teh Reni tadi, nanti akan ada dipilih 3 orang penanya terbaik kali ya, yang akan diberikan voucher nantinya, jadi tolong disimak penjelasan mengenai beasiswa kali ini. Jadi beasiswa Bank Indonesia ini merupakan bagian dari program sosial Bank Indonesia, dalam hal ini PSBI. Jadi PSBI Bank Indonesia itu ada tiga bagian, ada PSBI Kepedulian, ada PSBI SDM Unggul, dan juga PSBI Pengembangan Kapasitas Ekonomi dan UMKM. Beasiswa ini masuk dalam program sosial Bank Indonesia untuk SDM Unggul. Untuk beasiswa Bank Indonesia ini berbeda dengan beasiswa yang diberikan oleh lembaga lainnya. Setelah mahasiswa yang menerima beasiswa nantinya akan kita gabungkan dalam komunitas yang disebut dengan GENBI atau Generasi Baru Bank Indonesia. Generasi Baru Indonesia. Di sini nanti mereka akan diberikan pelatihan-pelatihan, leadership, dan hal-hal lain yang pastinya akan memberikan peningkatan kapasitas, kemampuan mereka, dan hal-hal lain yang mungkin tidak didapatkan di bangku perkuliahan. Mas Alwan, apakah sudah ditayangkan ya? Jadi mungkin bisa ke visi dan misinya, Mas Alwan. Sebentar, Pak. Jadi visi dari beasiswa Bank Indonesia itu untuk menjadikan program beasiswa yang dapat memfasilitasi pengembangan modal intelektual dan memberikan kontribusi positif dalam proses transformasi masyarakat. Sedangkan misinya ada 3, yaitu mengembangkan kapasitas intelektual, meningkatkan kapasitas individu, dan menghasilkan lulusan yang berdaya saing, serta menghasilkan lulusan dan kadar terbaik bangsa yang untuk memajukan negara. Tadi ada visi dan misi, ini ada tujuannya. Tujuan program Bank Indonesia itu ada 4. Yang pertama, untuk meningkatkan angka partisipasi pendidikan tinggi. Yang kedua, untuk memotivasi generasi muda untuk menyelesaikan pendidikan tinggi. Yang ketiga, itu mahasiswa itu sebagai frontliner dari BI nantinya, dan juga change agent, serta kita mendidik mereka untuk menjadi future leader. Dan yang terakhir, untuk meningkatkan prestasi yang dimiliki oleh SDM, dalam hal ini penerima beasiswa itu sendiri. Adapun siklus untuk proses beasiswa yang ada di Bank Indonesia itu dimulai dari sosialisasi seperti yang kita lakukan saat ini, itu dilakukan di bulan Januari. Selanjutnya di bulan Februari kita berkoordinasi dengan pihak kampus, dalam hal ini Universitas Negeri Jakarta dan Universitas Pembangunan Nasional Veteran, untuk melakukan seleksi administrasi. Jadi nanti berkas-berkas yang dikumpulkan itu diseleksi dulu oleh pihak kampus. Hasil seleksi dari berkas yang dilakukan oleh pihak kampus nanti akan disampaikan kepada Bank Indonesia. Selain itu juga dilakukan, ini tahap sebelumnya ada tertulis, mungkin untuk di tahun ini tidak dilakukan, atau mungkin melalui psikolog bisa juga nanti, dan yang penting itu ada seleksi wawancara. Untuk tahun ini rencananya kita juga melibatkan pihak ketiga untuk melakukan wawancara selain dari pihak Bank Indonesia Jakarta sendiri. Setelah itu di bulan Maret
di akhir Februari akan dilakukan pengumuman siapa penerima beasiswa Bank Indonesia di tahun 2022. Dan setelah diumumkan nama-nama penerimanya itu, di bulan Maret akan dilakukan leadership practice. Untuk saat ini mungkin masih dilakukan secara virtual karena kondisi masih pandemi. Dan juga di bulan Maret itu akan dilakukan pembayaran tahap 1. Jadi untuk beasiswanya ini dilakukan dalam 2 tahap, pembayaran tahap 1 di bulan Maret, dan pembayaran beasiswa tahap keduanya nanti dilakukan di bulan September. Terus di bulan Oktober, sekitar kalau tahun lalu itu dilakukan di bulan November kalau nggak salah, dilakukan leadership camp nasional. Nah, leadership camp nasional ini seluruh Genbi dari seluruh Nusantara itu bergabung dan dilakukan pembekalan dari Departemen Komunikasi Bank Indonesia di kantor pusat. Jadi ini merupakan kegiatan bersama dari seluruh Genbi yang ada di seluruh kantor perwakilan Bank Indonesia. Dan nantinya di akhir Desember akan juga dilakukan evaluasi bagi para penerima beasiswa ini. Seperti tahun ini, bagi mereka yang mungkin kami nilai aktif, bisa untuk mengikuti sekali lagi untuk menerima beasiswa di tahun berikutnya. Jadi untuk beasiswa Bank Indonesia ini dibatasi hanya untuk 4 semester, dalam hal ini berarti 4 semester 2 tahun ya. Jadi seandainya tahun lalu sudah menerima, masih ada kesempatan untuk menerima 1 tahun lagi di tahun 2022 ini. Lanjut. Berikutnya ini adalah kriteria penerima beasiswa di Bank Indonesia. Yang pertama pastinya mahasiswa aktif ya, mahasiswa yang aktif, bukan mahasiswa yang sedang mengambil pospon kuliah, tapi posisinya mahasiswa aktif, program S1 yang dibuktikan dengan kartu tanda mahasiswa dan surat keterangan aktif. Yang kedua, telah menyelesaikan 40 satuan kredit semester atau minimal berada di semester 3. Yang ketiga, seperti yang diinfokan sebelumnya, beasiswa paling lama hanya untuk 4 semester. Berarti untuk penerima beasiswa ini hanya bisa untuk mahasiswa di semester 3, 4, 5, dan 6. Terus untuk batas usianya itu maksimal berusia 23 tahun atau belum berusia 24 tahun saat ditetapkan sebagai penerima beasiswa. Selanjutnya yang kelima, jadi untuk penerima beasiswa ini tidak boleh dalam kondisi menerima beasiswa dari lembaga lain ataupun perusahaan atau instansi lain. Jadi kalau seandainya teman-teman sudah menerima beasiswa dari misalnya Sampurna atau dari Bidik Misi atau apa namanya, tapi mendapatkan lagi beasiswa BI ini tidak bisa dari seleksi administrasi, harusnya dari pihak kampus tidak meloloskan dan sudah gugur di seleksi administrasinya seperti itu. Terus mempunyai pengalaman khususnya di dalam aktivitas sosial yang memiliki dampak bagi masyarakat dan bersedia, ini yang pasti harus bersedia berperan aktif dalam mengembangkan Genbi dan ikut dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Bank Indonesia Jakarta. Ada 16 program studi prioritas yang ditetapkan oleh Departemen Komunikasi Bank Indonesia. Seperti yang dilihat di tayangan ini, itu ada ilmu ekonomi, manajemen, akuntansi, perbankan atau keuangan syariah, ekonomi Islam atau keuangan syariah, matematika atau pendidikan matematika, statistik, pertanian, peternakan, agribisnis, hortikultura, lalu sosial ekonomi pertanian, ilmu hukum atau hukum ekonomi syariah, ilmu pemerintahan,
ilmu sosial dan ilmu politik, komunikasi, teknologi informasi, sistem informasi, dan ilmu komputer atau informatika. Jadi ada 16 program studi prioritas. Apa saja dokumen yang harus dilampirkan? Sesuai persyaratan, dokumen yang harus dilampirkan itu ada beberapa. Yang pertama yaitu biodata. Biodatanya itu ada form sendiri yang dibuat oleh BI dan sudah disampaikan ke pihak kampus. Jadi nanti bagi yang ingin mengikuti beasiswa itu harus mengisi biodata dalam bentuk form A1. Selanjutnya fotokopi KTP dan kartu tanda mahasiswa yang masih berlaku. Lalu fotokopi kartu hasil studinya. Hasil studi misalnya untuk semester 5, berarti KHS dari semester 1 sampai dengan semester 4, semester terakhirnya. Terus resume pribadi dan motivation letter. Terus surat keterangan tidak mampu. Lalu surat rekomendasi dari satu tokoh akademik. Kalau tahun lalu itu karena kondisi masih pandemik bisa dilakukan di pool di satu melalui tanda tangan dari dekan ataupun pihak lain dari universitas. Terus juga bisa menyampaikan fotokopi berkas prestasi lainnya sebagai bahan pertimbangan nantinya bagi BI. Lanjut. Nah, ini nanti untuk UPN veteran dan UNJ itu masuk ke dalam skema reguler beasiswanya. Jadi beasiswa BI itu ada skema reguler dan skema unggulan. Skema unggulan ini untuk perguruan tinggi tertentu yang berada di bawah Departemen Komunikasi dan juga beberapa KPW tertentu yang ditunjuk oleh Departemen Komunikasi Bank Indonesia. Untuk UPN veteran dan UNJ itu masuknya ke dalam skema reguler. Skema reguler itu nantinya penerimaan beasiswanya per orang sebesar 12 juta orang per tahun. Jadi setiap bulannya itu sekitar 1 juta. Dan seperti yang diinformasikan sebelumnya itu dilakukan pencairan setiap 2 kali. Jadi sekali menerima itu 6 juta di bulan Maret dan satu lagi di bulan September. Selain syarat-syarat dokumen tadi, ini juga syarat untuk rekan-rekan yang ingin mencoba beasiswa BI itu IPK-nya harus minimal 3 untuk perguruan tinggi negeri. Dan kami juga sudah informasikan ke pihak kampus untuk penerima beasiswa ini diutamakan dari keluarga prasejahtera. Seandainya itu dia keluarga prasejahtera dan juga memiliki prestasi, itu mungkin menjadi prioritas untuk penerima beasiswa Bank Indonesia ini. Selain kepada mahasiswa, BI juga memberikan bantuan kepada universitas dalam bentuk pengembangan biaya pengelolaan program beasiswa ini sebesar 10 juta rupiah per tahunnya. Lanjut. Nah, untuk kuotanya sendiri, ini untuk Universitas Negeri Jakarta, akan diterima 75 orang. Ini berdasarkan pedoman dari Departemen Komunikasi untuk perguruan tinggi negeri yang memiliki mahasiswa lebih dari 15.000 orang, maka kuota beasiswa Bank Indonesia-nya itu diberikan sebanyak 75 orang. Ini besaran fakultasnya dari program studi yang sudah disebutkan 16 tadi. Untuk Universitas Negeri Jakarta, fakultas yang
masuk dalam kriteria penerima beasiswa itu Fakultas Ekonomi, Ilmu Pendidikan, dan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Sedangkan untuk UPN Veteran itu kuota beasiswanya hanya 50 orang. Sedangkan untuk fakultas yang bisa sebagai penerima beasiswanya berdasarkan program studi tadi ada 3 fakultas, yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Hukum, dan Fakultas Ilmu Komputer. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai selain beasiswa, jadi seperti yang diinfokan sebelumnya, selain menerima beasiswa, nanti teman-teman yang penerima beasiswa ini akan kita masukkan dalam komunitas Genbi atau Generasi Baru Indonesia. Apa saja yang dilakukan di Genbi ini? Di sini kita akan memberikan pelatihan-pelatihan ataupun pengembangan kompetensi kepada rekan-rekan penerima beasiswa dalam bentuk, ini ada beberapa contohnya, leadership camp, communication training, ataupun social assessment survey, ataupun bisa magang di BI, lalu ada persiapan coaching untuk dunia kerja, dialog, dan leadership practice. Ini beberapa contoh kegiatan Genbi yang telah dilakukan di tahun-tahun sebelumnya. Ada Genbi menulis, terus juga ini ada beberapa Genbi dari UNJ maupun UPN Veteran yang terlibat di tingkat global mulai dari tahun 2016 sampai dengan 2020. Ini untuk 2021 mungkin tidak terlalu banyak maksudnya kegiatan di luar karena kondisi yang masih pandemi, dan sebagian besar juga masih dilakukan secara virtual. Namun akhir-akhir tahun kemarin sudah mulai lagi kegiatan Genbi yang dilakukan di lapangan. Salah satunya yaitu seperti penanaman hutan mangrove di Kepulauan Seribu. Ini beberapa contoh kegiatan Genbi lainnya, ada webinar startup, ada membuat podcast juga, terus ini ada lomba poster, juga terlibat dalam pembuatan jingle untuk Kris, ada pelatihan tentang business plan, competition, dan juga beberapa lainnya. Mungkin ini nanti ada sesi dari rekan-rekan Genbi, mungkin dari Mas Alwan dan rekan-rekan nanti bisa menjelaskan secara singkat hal-hal yang telah dilakukan oleh rekan-rekan Genbi di tahun 2021. Terakhir, ini tips dan trik untuk bisa lebih gampang bagi rekan-rekan pada saat wawancara nantinya. Yang pasti pelajari dulu materi ke-Bank Sentralan, bisa dilihat di website Bank Indonesia. Terus dalam membuat CV nantinya sampaikan semua hal-hal yang menarik orang untuk membaca CV kalian, dan pastikan bahwa prestasi-prestasi yang pernah kalian peroleh bisa dituliskan dan disampaikan dengan baik di dalam CV tersebut. Terus juga perhatikan syarat administrasi yang sudah disampaikan sebelumnya, dan juga jadwal seleksi nanti akan diinfokan kapan waktu wawancara, dan juga bisa mencari informasi ke rekan-rekan Genbi sebelumnya. Dan yang tak kalah penting itu, kalau kalian ingin update berita terbaru mengenai beasiswa ini, bisa follow di Instagramnya Bank Indonesia Jakarta ataupun Genbi Jakarta. Demikian mungkin penyampaian
materi mengenai sosialisasi beasiswa ini. Mungkin dari Genbi, dari Mas Alwan, ada yang ingin ditambahkan mungkin informasi mengenai hal-hal yang telah dilakukan oleh Genbi selama 2021 supaya rekan-rekan yang belum tahu dan rekan-rekan yang ingin bergabung juga bisa terinfo. Mungkin Mbak Cahya bisa diberikan kesempatan sekitar 10 menit mungkin ke Mas Alwan untuk menyampaikan hal tersebut. Dari saya sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Farid atas pemaparannya yang sangat informatif nih. Pasti berguna banget. Apalagi tadi ada tips and triknya supaya diterima beasiswa. Nah, mungkin boleh kepada Kak Awan untuk sharing sessionnya. Apakah Kak Awan masih hadir di sini? Atau mungkin teman-teman Genbi sebelumnya yang ingin sharing kepada teman-teman lainnya boleh nih. Ada Kak Deandra, mungkin boleh mau sharing-sharing. Sepertinya Mas Awan lagi ada kendala sinyal, jadi masih belum bergabung lagi. Mungkin boleh kali ya Mas Farid ke Mbak Deandra ya. Ya, mungkin salah satu perwakilan dari Genbi bisa sharing, nggak harus Mas Awan. Atau kalau boleh. Ya boleh. Boleh Mbak Deandra Zeta sharing-sharing nih. Oke, makasih Ayah sebelumnya di sini. Dean, alhamdulillah kemarin dapat juga ya beasiswa dari BI. Kemarin juga sempat ketemu sama Mas Farid, kenalan sama Teh Rin juga, Mbak Lydia, dan teman-teman semua di UNJ maupun di UPN. Kalau kesan-pesannya sih sebenarnya senang banget, karena tahun kemarin lumayan banyak juga ya yang daftar gitu. Dan memang Dean ini aslinya orangnya cukup introvert gitu. Jadi ketika masuk ke dalam Genbi, jadi kayak dipaksa untuk punya sisi leadership-nya gitu loh. Dan itu sih jadi salah satu perubahan yang Dean rasakan, apa ya, kayak berpengaruh banget gitu di kehidupan sehari-hari Dean gitu. Terus kan kemarin juga alhamdulillahnya Dean diamanahin jadi kepala departemen juga ya. Kita juga membuat banyak proker gitu. Prokernya juga tidak hanya online, tapi banyak juga proker offline. Dan alhamdulillah juga kemarin sempat diadakan beberapa proker offline ya. Dean juga termasuk terlibat di dalam kegiatan salah satunya itu ISEF gitu. Dan Ayah juga kan tahu ya kalau misalnya selama kegiatan offline itu kita banyak perlu ide-ide gitu, dan di situ deh jadi momen untuk gimana sih anak Genbi itu lebih berkembang, kayak gitu aja sih Mbak Aya. Oke, baik. Terima kasih banyak Mbak Dean atas sharing-sharingnya. Pastinya teman-teman bermanfaat banget. Selain kita mendapatkan beasiswa, kita juga pasti lebih kenal banyak orang. Terus juga kita pasti lebih keluar sisi leadership-nya seperti Mbak Dean tadi kan. Pastinya banyak banget manfaatnya, kita lebih kenal orang banyak. Gitu Mas Farid. Bagaimana Mas Farid, apakah butuh satu orang lagi untuk sharing-sharing nih? boleh mungkin dari yang cowok kali ya. Yang cewek udah, yang cowok. Oke, baik. Dari yang cowok mungkin di sini. Yang kemarin terlibat di kegiatan November-Desember. Oh, di sini saya melihat ada Mas Zaki nih, dari Kewirus juga nih sepertinya nih. Halo. Mas Zaki boleh? Halo, boleh sharing-sharingnya Mas Zaki? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ya, alhamdulillah kemarin saya dapat
dapat beasiswa dari Bank Indonesia. Dan kita di situ bukan sekedar hanya mendapatkan beasiswa, tapi mendapatkan banyak pengalaman, terutama dalam agenda-agenda yang diselenggarakan baik dari Genbi maupun dari Bank Indonesia sendiri. Seperti itu. Sehingga dapat menambah banyak wawasan kita semua. Dan juga kita bisa tahu bagaimana Bank Indonesia bekerja dan juga melakukan kegiatan-kegiatan seperti peningkatan UMKM dalam kemarin acara di Desember kemarin, acara Festival Diskon Nasional, kebetulan Genbi juga terlibat dalam salah satu agenda itu. Jadi kesan-pesannya sangat bermanfaat sekali dan menambah banyak pengalaman dan wawasan. Seperti itu pesan-pesan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Mas Zaki atas kesan-pesannya. Oke, baik. Mungkin selain kita bikin poker nih, kita juga memberikan impact kepada masyarakat. Pastinya berguna banget untuk masyarakat, kita pasti berbagi kebahagiaan juga, sosialisasi kris, atau kita juga menanam mangrove, sekarang kita menunjukkan kepedulian kepada masyarakat, seperti itu. Baik, mungkin Mas Fari kita beralih ke sesi tanya-jawab, boleh ya Mas? Baik, bagi yang ingin mengajukan pertanyaan, boleh? Baik Mas, bagi yang ingin mengajukan pertanyaan, boleh langsung raise hand, boleh, atau mau lewat kolom chat juga boleh, untuk berinteraksi langsung kepada Mas Farid. Oke, mungkin kita mulai dari yang resen. Wah, sudah banyak sekali ini yang resen. Oke, karena yang di chat cuma satu, saya bacakan yang di chat terlebih dahulu ya. Dari Devrian Octio Rizaldi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devrian. Izin bertanya mengenai kegiatan yang akan nantinya dilakukan, apakah semuanya dilakukan dengan secara online atau offline? Terima kasih. Mungkin Mas Farid ingin menjawab pertanyaan dari Devrian. Oke, baik Mas Cahaya. Halo Mas Devrian. Mana Mas Devriannya yang mana nih? Halo Mas. Apakah sudah terdengar? Oh, sudah. Yang halo? Nih. Ya. Ya. Oh ya. Sudah, ya, sudah saya stop. Jadi gini Mas Devrian, untuk tahun ini penerimaan beasiswa BI-nya masih dilakukan secara virtual mengingat kondisi pandemi yang belum selesai dan juga akhir-akhir ini kasus Omikron di Jakarta juga dilaporkan mulai naik ya. Jadi untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan nantinya, rekrutmen untuk beasiswa ini masih dilakukan secara online. Jadi berkas-berkas nantinya disampaikan oleh pihak kampus ke BI dan wawancaranya itu nanti akan dilakukan secara virtual. Demikian. Baik, terima kasih Kak Farid atas jawabannya. Oke, Mas. Baik. Semoga sudah terjawab ya, Mas Devrian. Oke, mungkin boleh nih, kan tadi dari kolom chat kita beralih kepada yang resen terlebih dahulu nih. Di sini ada Gusti Prasetyo. Mas Gusti, boleh langsung ditanyakan kepada Mas Farid? Ya, baik. Terima kasih kesempatannya. Sebenarnya apresiasi yang sebesar-besarnya juga untuk Bank Indonesia yang telah mengadakan beasiswa ini. Saya izin bertanya, Mas Farid, tadi disinggung sedikit ya terkait evaluasi di bulan-bulan akhir terhadap Genbi. Nah, aspek apa aja yang dinilai gitu saat evaluasi nanti, dan kira-kira evaluasi ini bakal disampaikan ke penerima Genbi yang baru atau enggak ya gitu. Mungkin ya untuk sebagai pelajaran atau gimana, atau memang hanya di evaluasi untuk penerima Genbi sebelumnya. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Oke. Terima kasih Mas Gusti atas pertanyaannya. Jadi evaluasi yang dilakukan oleh BI nantinya
terkait baik itu program kerja yang dilakukan oleh Genbi di 2021 dan juga keterlibatan masing-masing personel Genbi di dalam kegiatan yang dilakukan selama tahun 2021. Untuk informasinya pastinya akan kami sampaikan nanti ke BI di tahun 2022, hal-hal apa saja mungkin yang perlu diperbaiki untuk Genbi tahun 2022 nantinya berdasarkan evaluasi yang dilakukan terhadap Genbi 2021. Demikian, Mas. Baik, terima kasih Mas Farid. Ya, sama-sama. Baik. Semoga terjawab pertanyaannya. Selanjutnya kita ada dari kolom chat dari Mbak Andira Yunita. Assalamualaikum, izin bertanya terkait kriteria penerimaan beasiswa tertulis bahwa tidak sedang menerima beasiswa dari lembaga lain. Apakah beasiswa yang dimaksud adalah beasiswa berupa finansial? Dan bagaimana dengan beasiswa berupa pendidikan? Apakah masih diperbolehkan untuk mendaftar beasiswa BI? Terima kasih. Boleh Mas Farid? Oke, Mbak Andira, yang mana ya orangnya? Mbak Andira, apakah bisa mengaktifkan kameranya? Halo. Bisa. Halo, ya. Ya. Oke, Mbak Andira, jadi pertanyaannya itu, beasiswa yang diberikan nantinya itu emang beasiswa dalam bentuk itu ya, BI memberikannya kan dalam bentuk uang kuliah dan sekaligus untuk membantu membeli perlengkapan kuliah atau apa gitu. Jadi emang dalam bentuk fisik, misalnya kalian ada menerima beasiswa dari Sampurna, jadi untuk beasiswa BI-nya nggak bisa dapat lagi gitu. Iya Pak, jadi untuk misalkan dari Sampurna nih, kita menerima beasiswa finansial, jadi tidak boleh mendaftar BI Bank Indonesia ya Pak ya, beasiswa Bank Indonesia. Jadi kalau misalkan beasiswanya berupa pendidikan dari lembaga lainnya yang bukan Sampurna atau bank-bank lainnya, apakah tetap diperbolehkan mendaftar Pak? Sepanjang namanya itu emang beasiswa, jadi itu memang nggak supaya nggak double maksudnya Mbak gitu. Jadi supaya ada pemerataan, jangan sampai satu orang ini nerima 2 beasiswa sedangkan yang lain belum kebagian gitu. Tujuannya itu sih. Jadi seandainya nama apapun bentuk beasiswanya dari lembaga manapun, kalau dia sudah menerima beasiswa, intinya dia nggak bisa lagi untuk ikut di beasiswa BI. Supaya ada pemerataan untuk penerima beasiswa tersebut gitu. Baik Pak, terima kasih ya Pak. Ya. Baik, terima kasih Mas Farid atas jawabannya. Jadi yang memang penerima yang judulnya beasiswa itu sebaiknya tidak mengikuti beasiswa BI lagi karena nanti takutnya tidak ada pemerataan seperti itu ya Mas Farid. Ya, betul. Baik, baik. Selanjutnya kita beralih dari pertanyaan di kolom komentar. Di sini ada dari Shauki Koshi. Assalamualaikum, izin bertanya, apakah setelah selesai menerima beasiswa akan ada ikatan dinas atau tidak? Jika iya, berapa lama? Baik, Mas Shauki Koshi ya. Oh ya, oke. Ya, betul Pak. Untuk beasiswa BI ini nggak ada ikatan dinasnya ya Mas, tapi penerimanya itu hanya untuk jangka waktu 1 tahun, seperti yang diinfokan sebelumnya. Jadi dia menerima 1 tahun dan bisa diperpanjang untuk 1 tahun berikutnya. Jadi maksimal hanya 2 kali menerima beasiswa. Kalau untuk ikatan dinas nggak ada, tapi dia emang harus terlibat dalam kegiatan Genbi secara aktif dan juga kegiatan yang dilakukan oleh Bank Indonesia Jakarta nantinya. Pastinya itu kita nggak akan mengganggu kuliah rekan-rekan semua nantinya, teman-teman semua nantinya. Nanti kita juga akan memperhatikan jadwal kuliah teman-teman
yang bisa bergabung pada saat nggak ada jadwal kuliah itu lebih kita prioritaskan, dan itu kan bisa dilakukan secara bergantian. Maksudnya kalau kalian sudah ikut bergabung di kegiatan ini dan pada saat kegiatan berikutnya itu ada jadwal kuliah, bisa digantikan oleh rekan-rekan yang lain gitu. Kalau untuk ikatan dinas nggak ada. Ada apa masih? Ada yang baik, berarti Mas Farid, berarti kalau tahun ini dapat gitu, berarti tahun depan boleh coba ini lagi ya berarti ya, coba apply lagi gitu. Iya, jadi hanya untuk jangka waktu 1 tahun. Seandainya dia ingin mendapatkan lagi di tahun berikutnya, tetap melalui prosedur yang sama, dia mengajukan lagi berkas berkas persyaratannya itu ke pihak kampus, dan nanti pihak kampus juga akan menyeleksi secara administrasi terlebih dahulu. Oke, baik Mas Farid. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Farid atas jawabannya. Selanjutnya di sini ada dari Nasya Aldina. Boleh, Nasya? Sudah raise hand? Ya, baik Kak Aya, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Nasya Aldina dari UPN VJ. Saya ingin bertanya kepada Mas Farid. Tadi yang saya dengar, yang tahu itu bahwa mahasiswa itu kan dapat mendapatkan beasiswa Genbi untuk kedua kalinya atau berlanjut karena telah menjadi penerima yang aktif. Nah, yang saya ingin tanyakan adalah penilaian aktif yang seperti apa yang dapat menjadi pertimbangan untuk pengelola Genbi untuk memberikan beasiswa untuk kedua kalinya, dan juga apakah penilaian aktif tersebut atas dasar keikutsertaan penerima tersebut ke acara Genbi atau dari acara dalam maupun luar kampus juga menjadi termasuk dalam penilaian gitu, Mas Farid, yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Baik, Nasya. Terima kasih atas pertanyaannya. Mengenai keterlibatan aktif dari Genbi yang sebelumnya itu pastinya kita lihat nantinya dengan berkoordinasi dengan ketua, baik itu ketua umum maupun ketua komisariat masing-masing universitas, baik itu komisariat UPN maupun UNJ ya. Kita minta masukan di antara rekan-rekan Genbi yang sudah masuk di tahun 2021 ini, siapa yang banyak memberikan kontribusi dalam kegiatan Genbi. Yang kita nilai itu khususnya yang terlibat di kegiatan Genbi ya. Kalau kegiatan di luar kampus itu nggak maksudnya bukan jadi prioritas untuk penilaian. Karena kadang kegiatan yang dilakukan di luar kampus malah membuat rekan-rekan di Genbi ada yang jadi alasannya untuk tidak aktif karena mereka ada kegiatan lain di luar kampus gitu. Jadi yang kita perhatikan emang keterlibatan dan kontribusinya di kegiatan Genbi. Gitu. Baik, Mas Farid, terima kasih atas jawabannya. Ya, sama-sama. Baik, selanjutnya banyak sekali nih Mas Farid pertanyaannya. Antusiasnya sangat luar biasa nih teman-teman dari UNJ dan UPN. Oke, baik. Beralih ke pertanyaan berikutnya dari kolom chat. Di sini dari Mas Jose. Izin bertanya, Kak, kontribusi apa yang diharapkan dari pihak BI terhadap calon penerima beasiswa? Maaf, Mbak Cahaya, bisa diulangi gimana? Boleh, Mas. Mas Jose bertanya, kontribusi apa yang diharapkan dari pihak Bank Indonesia terhadap calon penerima beasiswa, Mas? Halo, Mas Jose. Ya, halo, Kak. Jose-nya mana? Iya, saya, Kak. Mas Jose-nya sepertinya tidak on cam ya. Oh, iya, Kak. Di sini lagi sebentar saya coba. Oke, baik. Tadi pertanyaan mengenai kontribusi seperti apa ya yang
diharapkan oleh BI. Kontribusi di sini tentunya Gen B yang sudah kita penerima beasiswa yang sudah kita masukkan dalam komunitas Gen B itu, mereka terlibat aktif dalam kegiatan yang dilakukan oleh Gen B. Jadi Gen B itu nanti ada program kerja yang harus mereka lakukan, dan program kerjanya itu nanti ada menggunakan biaya dari Bank Indonesia. Jadi itu Gen B ada divisi-divisinya juga, jadi tergantung nanti di mana divisi kalian itu berada, dan kita lihat kontribusi kalian itu di divisi kalian masing-masing. Selain di divisi itu juga kita lihat keterlibatan secara umum kalian dalam kegiatan di luar divisi kalian itu. Seandainya itu misalnya ke kegiatan umum Gen B, apakah kalian terlibat atau kalian hanya membantu di kegiatan divisi kalian sendiri. Itu menjadi penilaian bagi kita, dan harapannya kontribusi kalian itu bisa diberikan tidak hanya di divisi kalian, tapi juga kegiatan-kegiatan di luar divisi dan juga kegiatan yang dilakukan oleh Bank Indonesia Jakarta nantinya. Seperti tahun kemarin, di akhir tahun kita sudah mulai karena kondisinya mulai menurun waktu itu coronanya, jadi kita melakukan kegiatan secara hybrid, dan pada saat kegiatan hybrid itu kita juga melibatkan Gen B di acara-acara yang dilakukan oleh BI. Itu kita meminta kepada ketua beberapa orang Gen B yang bisa ikut terlibat dalam kegiatan yang dilakukan oleh Bank Indonesia Jakarta. Dan itu merupakan salah satu penilaian dan juga bentuk kontribusi yang kalian lakukan nantinya jika tergabung dalam Gen B. Demikian. Oh ya, baik. Sebelumnya maaf saya lagi nggak bisa nge-PM. Saya mau nanya lagi Kak. Terus untuk program kerja yang ada di tahun 2021 itu ada apa aja ya, program kerjanya? Oh, maaf kurang jelas suaranya. Untuk program kerja yang ada di tahun 2021 itu ada program kerja apa saja ya? Mas Alwan, mungkin bisa diinformasikan? Atau Mbak Cahya? Baik, boleh saya bantu ya Mas Farid untuk menjawab pertanyaan Mas Jose. Jadi untuk program kerjanya itu kita cukup banyak ya dari beberapa departemen. Kalau dari departemen saya sendiri, saya sebagai kepala departemen kewirausahaan, kita ada tadi seperti yang sudah ditampilkan, ada business plan competition, ada poster competition, dan pasti ada banyak lagi. Nah, salah satunya lagi itu kita di Pulauan Seribu, kita menanam mangrove di sana. Mungkin Mas Jose boleh nih kepoin Instagram @genbi_Jakarta untuk mengetahui lebih banyak lagi proker-proker yang telah kita jalankan. Seperti itu, Mas. Ya, begitu Mas Jose. Mungkin tambahan informasi. Jadi Gen B baik itu di UNJ maupun UPN Veteran, harapannya itu kontribusinya juga tidak hanya ke BI ya, pastinya ke masyarakat luas dan juga kepada universitas pihak kampus, justru tempat di mana asal kalian. Jadi kegiatan-kegiatan program kerja yang akan kalian lakukan itu pastinya harus terinformasi ke pihak kampus apa yang akan kalian lakukan, dan kalau bisa disinergikan gitu. Demikian Mas Jo. Ya, terima kasih Kak, sangat menjawab sekali, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Farid atas jawabannya. Kemudian kita lanjut ke yang resen terlebih dahulu, ada Tufaila Mujahidah, boleh? Thank you, Mbak Aya. Ya. Halo, selamat siang, Mas Farid. Izin bertanya terkait beasiswa Gen-B-nya. Saya kecil suaranya bisa di... Oh iya, kedengeran nggak ya? Udah. Oke. Udah. Saya tahun ini sebagai penerima dari IISMA, Pak, salah satu program dari Kemendikbud. Di program tersebut biayanya full di cover oleh LPDP.
Nah, mengenai hal tersebut, apakah saya masih bisa untuk mendaftar beasiswa Genbi ya Pak? Itu. Boleh tanya lagi? Oke. Terus terkait dengan surat SKTM, sebelumnya saya udah pernah buat, cuman keterangannya itu adalah untuk pengurangan biaya UKT, Pak. Nah, terkait hal tersebut, apakah saya perlu untuk membuat SKTM baru dengan keterangan mengajukan beasiswa ke Bank Indonesia, atau saya bisa untuk menggunakan SKTM yang lama yang pengurangan UKT? Itu aja, Pak. Terima kasih. Oke. Jadi, oke, makasih Mbak Tufailah ya. Untuk beasiswa BI ini tadi kan diinformasikan hanya untuk jangka waktu 1 tahun. Jadi pemberiannya itu periodenya itu dari Januari sampai ke Desember. Sepanjang itu beasiswa yang diterima itu di luar periode itu, maksudnya begini, maksudnya tadi kan ada menerima beasiswa. Seandainya itu berakhir di Desember ataupun di November kemarin, itu bisa mengikuti untuk beasiswa BI di tahun 2022 ini. Tetapi kalau dia itu berlanjut, maksudnya periodenya diterimanya dari Juli 2021 ke Juli 2022, nah itu nggak bisa ikut untuk beasiswa BI ini. Karena kepakai untuk tahun 2022-nya sebagian waktu ya. Sedangkan periode beasiswa BI ini 1 tahun mulai dari Januari ke Desember. Tapi kalau sepanjang itu tidak beririsan, itu bisa. Seandainya udah stop di Desember, beasiswa dari lembaga lain itu bisa mengajukan untuk beasiswa BI-nya untuk di tahun 2022. Sepanjang tidak menerima lagi. Intinya seperti itu. Terus tadi satu lagi, maaf, satu lagi yang kedua. Iya, terkait, tapi udah sih Pak, udah kejawab juga, berarti kan nggak bisa lanjut, nggak apa-apa. Oke, makasih Pak, Mas Farid, Mbak Aya. Makasih. Baik, sama-sama Mbak Tufailah. Selanjutnya kita beralih ke pertanyaan di kolom chat. Ada dari Mbak Amalia di sini. Sebenarnya sama pertanyaannya, mirip sama Mas Muhammad Adit. Di sini menanyakan terkait tentang apakah anak D3 bisa mengikuti program beasiswa ini. Kemudian untuk Mas Abid di sini, beliau merupakan mahasiswa RPL atau ekstensi dari D3 ke S1. Nah, apakah bisa minimal SKS-nya ini dilihat dari ijazah atau transkrip pada ijazah D3, Mas? Oke. Siapa tadi namanya Mbak Cahya? Mbak Amalia. Mbak Amalia, udah on cam? Halo Mbak Amalia. Sudah on cam. Oh ya. Jadi untuk mahasiswa D3 yang melanjutkan ke S1, persyaratannya tetap sama dengan yang diinformasikan tadi, sepanjang itu masuk ke dalam program studi yang prioritas dan juga syarat semesternya terpenuhi, dia berada di semester 3 dan umurnya maksimal 24 tahun, itu bisa mengajukan beasiswa Bank Indonesia, seperti itu. Sepanjang syarat tadi terpenuhi, untuk mahasiswa D3 yang lanjut ke S1, itu bisa mengikuti. Asal umurnya sesuai yang dipersyaratkan, dan tadi semesternya minimal semester 3, dan juga persyaratan-persyaratan lainnya. Nanti untuk persyaratan lengkap, pasti ada diinformasikan oleh pihak kampus. Mas, minta maaf. Kan tadi yang saya naik soal ekstensi. Jadi ekstensi ini semesternya baru semester 2 jalan ini, Mas. Jadi belum ada itu kan tadi minimal 3 semester. Jadi belum 3 semester gitu. Nah, apakah bisa bisa apa ya?
sesuaikan dengan ijazah sebelumnya karena di kampus yang sama juga, di UNJ juga. Seperti itu. Terima kasih. Kalau di persyaratannya tadi itu 40 kredit semester atau semester 3. Jadi salah satu bisa. Seandainya udah terkumpul 40 kredit semester, dia bisa mengikuti beasiswa BI. Atau mungkin kalau dikonversi ya, itu sekitar semester 3. Seandainya dia misalnya semester 2, tapi dia 40, kalau secara pedomannya itu sih termasuk memenuhi persyaratannya. Berarti saya bisa melampirkan transkrip nilai ijazah saya saat D3 berarti. Karena untuk mencukupi 40 SKS itu harus dilihat dari alih kredit semesternya itu, Mas. Jadi ini saya seperti mahasiswa baru jatuhnya. Karena balik lagi ke semester 1 dan dengan NIM yang berbeda, tapi karena ekstensi jadi ada SKS yang diakui dari D3 seperti itu. Jadi kalau dihitung SKS bisa lebih dari 40 SKS. Namun tapi harus apakah bisa dengan dilampirkan ijazah atau harus bagaimana? Atau kalau untuk semester memang status saya mahasiswa sekarang adalah baru di semester kedua seperti itu. Ya, kalau dari persyaratan itu Mas, panjang dia memenuhi 40 kredit semester dan dia posisinya S1, dibolehkan. Dan itu juga dari umur, itu sepanjang dia maksimalnya 24 ya, dan belum melampaui pada saat dinyatakan menerima, itu bisa. Maksimal berusia 23 tahun atau belum berusia 24, maaf seperti itu. Kalau umur masih cukup. Terima kasih, Mas. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih Mas Farid atas jawabannya dan Mas Abid, semoga sudah terjawab ya pertanyaannya. Baik, kita beralih ke yang raise hand, boleh dari Mas Farel Pramudia. Ya, baik. Terima kasih Mbak Ayah ya, udah ngasih kesempatan. Jadi yang mau saya tanyain gini Mas Farid, kan tadi ada di kriterianya tuh ada 16 program studi prioritas. Nah, saya itu di Fakultas Ilmu Pendidikan nggak ada nih program studinya. Tapi saya sendiri punya beberapa prestasi gitu. Jadi yang lebih diprioritaskan tuh program studi prioritasnya atau mahasiswa yang berprestasi ya? Kira-kira gitu pertanyaannya Mas. Baik Mas Farel, kalau program studi itu kan bagian dari itu ya, fakultasnya tadi ilmu pendidikan. Program studi yang ada di dalamnya ataupun jurusannya apa aja? Oh, kalau saya bimbingan konseling, soalnya tadi nggak ada di program studi prioritas, itu sih yang ditanyain soalnya. Mungkin dari Bu Destri ya? Yang dari Mas Farel, UNJ, UPN? Di UNJ Mas Farid. Iya. Mungkin bisa diinformasikan Fakultas Ilmu Pendidikannya itu jurusannya apa aja ya? Ada banyak sih Mas Farid, ada sekitar 9 atau 8 gitu. Ya, salah satu prodi saya itu bimbingan konseling gitu. Mas Farel apa program studinya? Bimbingan konseling. Bimbingan konseling. Kalau dilihat dari pedomannya, bunyinya itu prioritas, tapi tidak tertutup kemungkinan untuk program studi lain. Jadi sebenarnya bisa aja. Tapi nanti kembali lagi ke seleksi dari pihak kampusnya ya. Karena seleksi administrasi nanti dilakukan oleh pihak kampus. Dan juga kemarin sudah kita informasikan ke pihak kampus, untuk kuota dari UNJ itu kan ada 75.
tapi kita minta untuk berkasnya itu nggak 75 tapi 2 kali lipatnya supaya ada pilihan kita gitu. Maksudnya seandainya yang satu ini yang satu wawancara kita belum masuk dalam kriteria, kita masih ada cadangan yang lain. Jadi nanti 1:2 jadinya. Yang akan diterima hanya 1 dari 2 orang. Jadi kuotanya izin bertanya boleh Pak? Ya, sebentar ya. Oke. Jadi kuotanya itu tadi 75, kita minta dari UNJ itu menyampaikan berkasnya ke kita 150. Kita batasi juga karena kita tadi seperti yang saya infokan, kita keterbatasan orang juga di sini. Nanti juga kalau terlalu banyak yang harus diwawancara juga prestasinya akan memakan waktu ya, sedangkan yang akan kita terima nantinya hanya 75 orang. Karena itu kita hanya batasi berkas yang kita terima itu hanya 150 paling banyak gitu. Jadi untuk Mas Farel nanti bisa, karena program prioritas itu nggak tertutup kemungkinan di luar program itu untuk mengikuti beasiswa. Baik, terima kasih Mas Farid. Ya, silakan tadi siapa Mbak Destri? Siapa? Iya Pak, saya Destriani. Saya kebetulan mewakili Pak Indra, dekan. Destri ya. Sorry. Oke, ya. Gimana Bu? Saya mewakili Pak Indra Pahala selaku Wakil Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Saya izin bertanya nih Pak, karena saya nggak diinfoin sebelumnya sama Pak Indra, cuma ikut mewakili acara ini. Tapi untuk teknisnya bahwa dari kami juga melakukan seleksi itu belum sampai ke kami sih Pak beritanya. Itu apakah lewat fakultas atau lewat universitas ya Pak ya? Nanti seleksi akhir berkasnya mungkin di pihak rektorat ya Bu ya? Secara umumnya berapa? Pak itu sudah diinfokan ke pihak rektoratnya Pak? Karena kalau dari rektorat ke fakultas belum ada info apa-apa sih sebenarnya. Kemarin kan kita sudah Vikon juga ya Bu ya dengan Pak Indra dari UNJ sama Bu Ida dari UPN. Nggak hanya berdua, ada beberapa dari UNJ dan UPN yang ikut juga waktu itu hari apa ya, minggu kemarin. Kalau nggak salah minggu kemarin. Jadi udah kita informasikan, sempat pertanyaan juga sih dari pihak kampus, apakah kita yang menyeleksi atau gimana. Jadi saya informasikan seperti itu karena kita keterbatasan orang, dan jika kita terima semua berkas yang masuk, itu nanti kita kewalahan untuk melakukan wawancara, sedangkan yang akan kita terima hanya 75 orang gitu. Jadi kita minta dari pihak kampusnya maksimal hanya 150 untuk UNJ, sedangkan UPN veteran karena kuotanya 50, kita minta berkasnya hanya 100 gitu. Jadi nanti akan ada 150 orang yang akan kita wawancara dari UNJ dan 100 orang dari UPN veteran. Seperti itu, Bu. Pak, terima kasih. Ya, sama-sama, Bu. Baik, mungkin sampai di sini dulu untuk sesi tanya jawabnya. Bagi yang masih ada pertanyaan nih terkait seputar beasiswa Bank Indonesia ini, boleh langsung ditanyakan kepada PIC dari fakultasnya, ada dari UNJ dan dari UPN. Boleh langsung ditanyakan, nanti akan diinfokan langsung kepada Bank Indonesianya KPW DKI Jakarta juga gitu. Jadi yang masih ada pertanyaan nih boleh tanya ke PIC masing-masing ya, atau seputar proker atau gimana selama menerima beasiswa itu boleh tanyakan langsung ke teman-teman yang tahun lalu sudah menerima beasiswa, atau bisa juga kepoin di Instagram @genbi_Jakarta. Baik, mungkin sampai di sini dulu Mas Farid terkait tanya jawabnya ya Mas Farid. Oke Mbak Cahaya, ya ini tadi masih banyak yang ingin bertanya ya, kayak Mbak Rania, siapa tadi lagi, Mas Wildan. Nanti seperti yang diinformasikan itu bisa mengikuti itu, follow dulu Instagram BI Jakarta dan Genbi Jakarta. Nanti pertanyaan yang belum sempat ditanyakan
bisa ditanyakan melalui kolom pesan di Instagram tersebut. Nanti akan kami informasikan apa yang perlu, informasi yang masih perlu ditanyakan tersebut. Terima kasih ya rekan-rekan atas antusiasnya. Baik, terima kasih juga Mas Farid telah menjawab pertanyaan teman-teman semua. Nah, mungkin bisa juga dari follow IG tersebut ya teman-teman. Baik, tak terasa kita telah berada di penghujung acara. Mungkin sebelum menutup acara, boleh nih teman-teman untuk mengaktifkan kamera. Kita akan ada sesi foto bersama dulu sebentar ya. Boleh teman-teman dimulai dari slide yang pertama ya. Saya hitung. 1, 2, 3. Baik, slide selanjutnya. 1, 2, 3. Slide selanjutnya. 1, 2, 3. Dan slide yang terakhir, karena sisanya masih open. 1, 2, 3. Baik, terima kasih teman-teman yang telah bersedia untuk mengaktifkan kameranya. Tak terasa kita berada di penghujung acara. Banyak sekali informasi-informasi yang kita peroleh dari Mas Farid, yang tadi juga telah dibuka oleh Teh Reni. Semoga teman-teman yang ingin mendaftar, semoga bisa diterima di tahun 2002 ini. Nah, bagi penanya terbaik akan dihubungi oleh panitia ya. Jadi tadi teman-teman yang ditanya akan dihubungi panitia bagi yang memberikan pertanyaan terbaik. Baik, saya Cahya Maharani pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya untuk follow IG Genbi @genbi_Jakarta dan IG BI KPW DKI Jakarta @bank_Indonesia_Jakarta. Sampai jumpa teman-teman. Terima kasih. Terima kasih Mbak Cahya, Bu Destri. Terima kasih Mas Farid. Terima kasih Mas Farid. Ya, terima kasih Mas Farid. teman-teman Mas Genbi Farid. semua. Terima kasih. Terima kasih Pak. Izin live ya. Terima kasih semuanya. Izin live. Baik Mas, makasih Mas.